Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Triana dengan NPM 21122210118. Saya di sini akan menjelaskan tentang penelitian yang berjudul pengaruh penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pendidikan tinggi terhadap kinerja akademik mahasiswa. Untuk slide pertama yaitu latar belakang. Di latar belakang ada beberapa poin, yaitu yang pertama era revolusi industri 4.0 tentang AI sebagai teknologi inti untuk efisiensi dan personalisasi. Dan poin kedua, secara global universitas seperti Stanford atau MIT menggunakan AI untuk analitik prediktif dan kurikulum adaptif. Dan poin ketiga, di Indonesia tentang rasio mahasiswa dosen tinggi adopsi melalui Merdeka Belajar dan platform seperti Ruang Guru atau Jenius. Dan untuk yang keempat, dari data UNESCO, penggunaan AI naik 25% selama pandemi, fokus aksesibilitas. Dan yang kelima, dampak pada kinerja akademik, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang berikutnya dalam aspek risiko, yaitu ketergantungan AI mengurangi berpikir mandiri. Kesenjangan digital di Indonesia 70% rumah tangga akses internet stabil. Yang berikutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu adopsi AI tanpa evaluasi sistematis. 60% mahasiswa gunakan, tapi hanya 40% laporan peningkatan pemahaman. Dan yang kedua, kesenjangan akses mahasiswa pedesaan atau rendah pendapatan terpinggirkan. Untuk yang ketiga, pengaruh psikologis, motivasi intrinsik berkurang oleh otomatisasi. Yang keempat yaitu etika AI, yaitu bias algoritma diskriminatif. Perumusan masalah, bagaimana pengaruh penggunaan kecerdasan buatan dalam pendidikan tinggi terhadap kinerja akademik mahasiswa di Indonesia dengan mempertimbangkan faktor-faktor modernisasi seperti akses teknologi, motivasi intrinsik, dan integritas kurikulum. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pola penggunaan AI oleh mahasiswa dan dosen. Yang kedua, mengevaluasi perubahan kinerja akademik. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor modernisasi. Yang keempat, mengembangkan rekomendasi kebijakan inklusif. Selanjutnya, batasan penelitian. Pertama, fokus mahasiswa sarjana universitas negeri Jawa dan Sumatera, sampel 500 lebih dari 5-7 universitas. Untuk yang batasan penelitian yang kedua yaitu dari segi metode. Pendekatan campuran atau survei kuantitatif, wawancara kualitatif. Dan untuk yang selanjutnya itu dari segi waktu, periode 2022 sampai 2024 tidak termasuk dampak jangka panjang atau eksperimen yang langsung. Yang berikutnya yaitu hipotesis utama. Dalam poin hipotesis utama yaitu AI positif berkorelasi dengan kinerja jika akses memadai dan integrasi holistik. Yang kedua, hipotesis 1, akses teknologi tinggi, peningkatan kinerja lebih signifikan. Dan yang ketiga, hipotesis 2, motivasi intrinsik memediasi hubungan
kinerja. AI kinerja. Itu selanjutnya teoritis. Konstruktivisme. Yang pertama konstruktivisme atau Piaget atau Vygotsky, pembelajaran aktif via scaffolding AI. Yang kedua yaitu penerimaan AI berdasarkan kegunaan dan perjalanan mudah. Yang ketiga kecerdasan ganda Gardner, AI memperkuat multidimensi kecerdasan. Selanjutnya itu sintesis literatur. Yang pertama global dari aspek global meta analisis Jawaki Richter tahun 2019 AI naikkan kinerja 12-18%. Yang kedua yaitu China atau Chen et al. 2090 yaitu skor bahasa naik 15% via feedback AI. Yang terakhir yaitu selanjutnya yaitu AS atau Baker and Simmons 2020 AI prediktif kurangi di roll out tapi risiko over automation. Yang poin selanjutnya yaitu Indonesia, dari aspek Indonesia. Sari dan Nugroho tahun 2021 partisipasi naik 25%, tapi IPK tidak selalu ikut. Yang selanjutnya dari poin Wibowo 2022 kesenjangan digital IPK tinggi 3,5 versus rendah 3,0. Yang selanjutnya yaitu dari poin celah kurang pendekatan campuran fokus budaya Indonesia atau kolektivisme. Selanjutnya variabel penelitian. Yang pertama ada poin independen penggunaan AI, frekuensi, intensitas, dan jenis. Itu untuk yang dependennya kinerja akademik, IPK, skor ujian, partisipasi. Selanjutnya moderasi, akses teknologi, motivasi, intrinsik, integritas, dan kurikulum. Yang selanjutnya itu dari segi kontrol atas sosioekonomi jenis program studi. Selanjutnya itu definisi operasional variabel. Yang pertama ada poinnya ada penggunaan AI dengan definisi tingkat interaksi dan operasional skala Richter 1-7 frekuensi dan lain-lain. Untuk yang kedua kinerja akademik pencapaian holistik IPK skor ujian dan partisipasi. Untuk yang selanjutnya yaitu dari poin variabel. Yang pertama ada akses teknologi, kedua kemampuan, ketiga survei. Untuk yang motivasi intrinsik itu ada dorongan internal dan skala AMS 1-7. Indonesia integrasi kurikulum sejauh integrasi AI dan operasionalnya yaitu wawancara 1-5 analisis dokumen. Dan untuk selanjutnya itu ada daftar pustaka. Yang pertama ada Baker R.S. Simmons G tahun 2020 tentang educational data mining and learning analytics to Cambridge University Press. Yang selanjutnya ada Chen L. et al. 2019 The Impact of AI on Language Learning, a Case Study in China University, dan masih banyak lagi sekitar 10. Dan ini untuk penutupnya. Dan demikian proposal penelitian ini telah menguraikan secara komprehensif tentang pengaruh penggunaan kecerdasan
kekuatan dalam pendidikan tinggi terhadap kinerja akademik mahasiswa di Indonesia melalui pendekatan campuran yang mengintegrasikan aspek kuantitatif dan kualitatif. Ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.